Mohon perhatian, sidang perkara pidana pasal pencabulan dan penganiayaan dengan terdakwa Muhammad Rizal Bintuan kepada penasihat hukum untuk umum diharap memasuki ruang sidang. Tata tertib persidangan. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Duduk rapi dan sopan di ruang persidangan. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Dilarang memberikan komentar, saran, tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa izin majelis hakim. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan seorang masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. Pada hari Rabu 25 Oktober 2023 dengan terdakwa Muhammad Rizal Bintuan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan kembali. Perhatian semuanya, sidang akan segera dimulai. Sebelumnya, saya ingatkan kembali, majelis hakim menggunakan sebagai penghidung persidangan untuk menaati tata tertib persidangan. Dari alat melakukan alat komunikasi, berupa alat elektronik selama dalam persidangan. Bisa dipahami semuanya. Apakah dasar kami siap yang mulia? Apakah penasihat umum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dengan keadaan bebas. Supaya terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan yang berat. Sidang pidana perdana dibuka. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Yang mulia, izin saya menjawab pertanyaan yang mulia. Silakan. Nama saudara Muhammad Rizali, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, agama Islam, tidak mahasiswa. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dan kartu advokatnya? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, sampai di pengumuman kami membawanya.
dakwaannya? Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sudah siap majelis hakim yang hormat? Silakan dibacakan. Surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Indonesia mengeluarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara 33 2023 PM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sirika terdakwa. Nama Muhammad Rizaldi, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Juli 2003. Umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam. Pengendalian mahasiswa. Penanganan terdakwa. Ditahan oleh penyidik kepolisian Kota Jakarta pada tanggal 22 Oktober. Ditahan menuntut umum kejaksaan 22 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa sebagai terdakwa Muhammad Rizaldi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 kira pukul 21.30 WIB di tempat kira Kota Jakarta. Atas setidaknya yang itu Pengadilan Selatan. Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan serangan fisik. Korban yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara berbeda. Perjalanan ke Jakarta, korban dirasa ada yang membunyi lalu korban terlibat tangannya. Beberapa saat setelah korban menemannya, korban tarik dari dalam dan membuat masalah sendiri dengan cara menembusnya dengan sarung tangan. 2. Setelah korban sadar, korban sudah berada di tempat yang kosong menghadap kamera dan beberapa laki-laki yang melarikan oleh korban. Beberapa jelas hanya sudah korban Rizaldi. Korban tidak bisa membedakan tangan-tangan yang diindikasi. Satu kesalahan perbuatan dan tidak dapat melakukan temannya melakukan perbuatan dan melakukan nama korban karena lagi sudah bergerak dari hari dari korban itu belum pada dimakan. Terdakwa yang memukul korban menggunakan kayu dari korban. Satu korban mulai rumah dan tidak bisa mendorongnya suatu mulai mendadak aksinya. Terdakwa membelai serta membuka. Tidak. Setelah memukul korban terdakwa yang tolong. Kebetulan ada 2 orang. Satu laki-laki, saksi dengan anak. Dia mendengar berita minta tolong korban dan kedua saksi tersebut mengambil sebuah suara. Meraba-raba, diobraknya itu lalu menambahnya. Para terdakwa berlari keluar. Saksi kami tidak sempat mengejar para terdakwa yang terlihat sebanyak 2 orang. Para saksi mengamankan korban dari 2 besi ke rumah sakit tempat oleh para saksi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 dan 285 KUHP dengan pidana selama 9 tahun atau 12 tahun. Apakah saudara Syakila menyebut bukti yang digunakan terdakwa untuk mengajukan buktinya? Apakah barang bukti tersebut dibawa? Dibawa dan dipegang Ada mana ya? Saksi. Apakah saudara Syakila bisa menjelaskan barang bukti ini digunakan untuk apa saja? Instruksi yang mulia, sampai saat ini saudara Syakila masih koma dan belum bisa menjelaskan kejadian tersebut. Izin saya menjelaskan apa saja barang tersebut digunakan. Sabu ini digunakan untuk membuka korban dan menutup mata korban, sedangkan kayu ini digunakan untuk membuka kaki korban. Bagaimana saudara menjawab yang mulia? Sebelum saya sadarkan ini, saya sempat melihat satu tangan itu yang mulia. Apakah saudara sudah yakin bahwa satu tangan itu yang menggunakan? Yakin yang mulia. Dari mana saudara bisa tahu kalau kayak itu saat mata korban? Saat mata saya dibuka oleh Rizal, saya melihat tangan tersebut yang mulia. Apakah pernyataan tersebut betul, saudara Rizal? Ya, Kepada saudara, silakan saksi memasuki ruang sidang.
Baik yang mulia. Silakan duduk. Apakah saudara serta saudari dalam keadaan sehat secara jasmani serta rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat, saya jasmani dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan. Sebelumnya saudara serta saudari silakan kepada Ibu Sumpah untuk melakukan sumpah yang melakukan saksi. Baik yang mulia, silakan ikuti kata-kata saya dalam sumpah persidangan ini. Saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. dilanjutkan dengan sumpah persidangan oleh saksi berikutnya. Silakan saksi gereja. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Sidang dilanjutkan dengan kesaksian para saksi. Saya panas para saksi apakah saksi sekalian bahwa kejadian pada saat saudara saksi sampai TKP. Silakan kepada saudara-saudari saksi untuk Jadi pada hari Sabtu malam saya sedang belanja dan dari menjelaskan. Namun dalam jalan saya mendengar dengan khotbah itu yang mulia. Lalu setelah itu, apa yang saudara lakukan? Bagaimana kondisi rumah yang sedang TKP? Kebetulan rumah yang sedang dalam pembangunan. Baik, silakan lanjutkan. Lalu saya sudah ulang videonya, dan dari dalam itu aku dua orang kemudian adalah orang terdakwa. Tapi karena keadaan sangat gelap, lalu bagaimana dengan kondisi korban kalian dulu? Di situ korban membawakan dia, lalu korban menangis dan sedikit kesakitan. Setelah itu sebelum kami bawa korban ke rumah sakit, saya sempat menelepon polisi untuk mendatangi TKP yang mulia. Setelah polisi datang, baru saya dan istri saya bawa korban ke rumah sakit. Apa kondisi yang TKP? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas kesaksian saudara dan saudari. Apakah ada pertanyaan untuk para saksi dan para penasihat hukum? Izin bertanya yang mulia, Dipersilakan. pada saat kesaksian, saksi menyatakan bahwa keadaan sedang gelap. Bagaimana jika terbukti bahwa klien saya yang terdakwa? Instruksi yang mulia,
Korban menyimpulkan dari suara yang korban dengar bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah korban. Secara kebetulan korban kenal dengan terdakwa. Bagaimana bisa saudari menunjukkan hanya dengan suara saja itu tidak menjadikan bukti kuat bahwa klien saya adalah pelaku. Anda sudah tidak punya apa? Karena di awal persidangan, klien Anda secara tidak langsung mengakui bahwa itu adalah perbuatan klien Anda. Di bagian mana yang menunjukkan bahwa klien saya mengakui secara tidak langsung? Pada saat majelis hakim menanyakan perihal barang bukti, apakah klien tersebut betul yang digunakan untuk penyimpangan korban? Klien Anda menjawab, betul yang mulia, itu sudah menjadi bukti kuat bahwa klien Anda yang melakukan itu. Namun pada saat saksi melakukan kesaksian, saksi menyatakan bahwa yang keluar berlari dari TKP terdapat 2 orang. Mana bisa Anda menunjukkan bahwa itu klien saya? Sudah cukup, Saudara Bagas. Anda sudah tidak bisa mengelak lagi. Betul yang dikatakan oleh Saudari Beza, bahwa di awal sidang, klien Anda sudah mengakui perbuatannya secara tidak langsung. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Rizal, atas dasar apa saudara melakukan hak tersebut? Saya ikut sama Cekila yang mulia, tapi yang dapat malah teman saya yang tahu. Yang dapat malah teman saya yang mulia. Kemudian lalu menceritakan diri saya, kemudian yang pada akhirnya saya melakukan ini. Berlanjut Ujal. Kalau benar, atau sidang tidak akan saya lanjutkan. Saudara dulu berapa? Harus kilo aja, nama lu aja. Saudara bisa hantar dulu tidak? Bisa yang mulia. Proses sidang sudah tidak kondusif. Sidang saya tutup. Sidang pidana perdana selesai. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruangan. Tapi mau pulang nggak? Diam! Lu begini kurang ajar lu kamu. Diam! Besok sampai Cekila yang mulia, tapi yang dapat malah teman saya yang mulia. Besok sampai Cekila yang mulia, tapi yang dapat malah teman saya yang mulia. Lalu muncul rasa dendam di diri saya yang mulia, yang pada akhirnya saya melakukan ini semua yang mulia. Kurang aja betul. Apa? Harap tenang, atau sidang tidak akan saya lanjutkan. Nah kalau skill aja, apa dulu aja. Saudara bisa tenang tidak? Gak bisa yang mulia, dia kurang ajar. Proses sidang sudah tidak kondusif. Sidang saya tutup. Sidang berlanjut pada tanggal 1 November 2020. Sidang pidana perdana selesai. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan tempat persidangan. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruang sidang. Jaksa, penuntut umum, penasihat hukum, korban, saksi, serta terdakwa dipersilahkan meninggalkan